Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan matematika praktis dan logika matematika dasar. Saat ini kita masuk pada materi menumbuhkan logika matematika sederhana. Mengenai logika, maka timbul pertanyaan, mengapa harus logis? Bagaimana agar bisa menjadi logis? Apa keuntungannya? Dan apa yang terjadi jika tidak mengedepankan logika? Nah, di sini kita akan bahas. Yang penting adalah adanya meyakini kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan, sehingga kita benar-benar mampu berpikir logis bahwa hal itu benar. Dengan adanya keyakinan bahwa itu benar, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing dalam sebuah permasalahan, karena ada keyakinan yang mendasar tentang kebenaran tersebut. Sedangkan definisinya diantaranya adalah berdasarkan Wikipedia, logika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Sedangkan menurut Kusumah, merupakan metode dan prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Jadi masalah penalaran ini menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana agar anak-anak kita dapat menalar dengan baik, melihat situasi, memikirkan situasi, lalu mengambil kesimpulan dari situasi yang dihadapinya dengan penalaran yang benar. Karena jika salah dalam menalar, maka tentu akan berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam melakukan sesuatu, kesalahan dalam meyakini, dan banyak hal lagi yang akan berdampak negatif dalam proses berpikir anak. Ini adalah contoh permasalahan yang membutuhkan logika berpikir. Pertanyaan seperti ini tentu akan sering kita hadapi, terutama dalam uji atau tes tertentu. Misalnya tes masuk pekerjaan, tes pegawai negeri atau ASN, tes ujian, dan sebagainya. Dibutuhkan sekali pemahaman-pemahaman akan kalimat-kalimat, permainan-permainan kalimat seperti ini. Kita lihat contohnya, anaknya Anita adalah ibunya anak perempuanku. Jadi, aku siapanya Anita? Nah, seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa menjawab nantinya, kira-kira aku ini siapanya Anita. Soal seperti ini banyak sekali muncul, dan jika tidak terbiasa kita dalam mengerjakan atau menghindari pembahasan tentang hal yang seperti ini, maka kita akan kesulitan nantinya ketika harus menghadapi dan mencoba menyelesaikannya. Karena jika kurang tepat strategi dalam penyelesaian, maka soal seperti ini akan menyita waktu. Sedangkan biasanya pilihan jawabannya itu mirip-mirip. Rasa-rasanya hampir semua jawabannya benar, seperti itu. Jadi perlu penalaran yang baik untuk memahami soal yang mengedepankan logika seperti ini. Selanjutnya, secara alami, sejak lahir manusia telah diberi kemampuan untuk berpikir logis. Secara alamiah terbentuk anak itu untuk berpikir logis, sehingga kita temui mereka memprotes, lalu mereka tidak percaya pada sesuatu. Itu mereka mencoba untuk berpikir logis. Tetapi logika alamiah saja tidak cukup, karena nantinya akan berkembang ke logika yang lebih ilmiah.
seiring masalah yang semakin rumit karena perkembangan manusia juga semakin maju, maka logika alamiah tidak cukup, sehingga diperlukan logika ilmiah. Bisa menjelaskan sesuatu secara lebih ilmiah, lebih mudah diterima, lebih praktis, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat belajar logika itu apa saja? Lalu sampai di mana kemampuan berlogika ini menimbulkan dampak yang positif bagi pemilik yang berpikir secara logika. Kita lihat, di antaranya manfaatnya adalah membantu kita berpikir secara rasional, kritis, dan sistematis. Lalu meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan cermat. Meningkatkan cinta pada kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Ini adalah beberapa manfaat dari belajar dan mengasah kemampuan berpikir logika, sehingga kita tidak gampang terjebak dalam suatu permainan kata, tidak terjebak dalam suatu permasalahan, tapi kita mampu berpikir rasional, kritis, lalu cermat, sehingga tidak sampai masuk dalam suatu kenyataan bahwasanya kita telah salah dalam berpikir, sehingga kita semakin menyenangi akan sebuah kebenaran. Dalam hal ini, pembelajaran matematika salah satunya mengedepankan kemampuan berpikir logis dengan penalaran yang baik. Karena pembelajaran matematika akan melibatkan siswa untuk aktif membangun pemahaman matematikanya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang dapat dijadikan wahana atau media untuk berpikir secara matematis. Adanya gejala alam, susunan pola, lalu pemanfaatan permukaan meja untuk mencari luas, lempar dadu untuk penjumlahan, untuk perkalian, media-media yang bisa dimanfaatkan, pizza bisa dimanfaatkan untuk mencari lingkaran, seperti itu ya. Apel bisa dimanfaatkan untuk pecahan, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan sehari-hari yang perlu penalaran dan pemahaman yang baik, sehingga akan terbangun pemahaman matematika seorang siswa. Sehingga pemberian materi berupa drill, rote learning, penghitungan yang rutin, lalu rumus-rumus aljabar atau prosedur-prosedur pengerjaan itu sudah harus dikurangi, diimbangi dengan pemberian materi yang mengedepankan anak menghadapi masalah nyata yang dikemas menggunakan permasalahan matematis. Ini akan mengasah logika anak menjadi lebih tajam dan lebih terasah lagi, sehingga anak merasa materi yang disajikan memang benar-benar nyata dan bermanfaat dalam kehidupannya. Nah, seperti itu. Langkah-langkah dalam pemahaman yang mengedepankan penalaran diantaranya adalah mengamati sesuatu dengan cermat. Jadi jika nanti sudah terbiasa, maka tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengamati, itu anak akan langsung menemukan esensi dari apa yang diamati. Lalu dalam proses berpikir akan ada dugaan sementara. Selanjutnya
setelah menduga, maka akan ada timbul rasa penasaran, sehingga membutuhkan aktivitas mengumpulkan data untuk benar atau tidak ya yang saya duga ini, seperti itu. Selanjutnya, merangkai temuan untuk menguji dugaan, sehingga nantinya akan menemukan permasalahan yang tadinya dihadapi oleh seorang anak. Ini adalah langkah-langkahnya. Sehingga akan membuat logika itu semakin terasa dan membawa banyak manfaat. Terutama, kita dapat dengan cepat berpikir sebelum bertindak dan juga memilih tindakan yang tepat untuk kita lakukan. Karena kita dapat memilah hal-hal yang penting untuk segera dilakukan secara cermat. Mengasah logika tidak harus dilakukan saat kita sudah dewasa. Mengasah logika sejak dini adalah merupakan hal yang sangat positif, sehingga anak akan terbiasa berpikir logis, lalu menemukan kebenaran dengan benar-benar keyakinan, dengan benar-benar mengedepankan keyakinan. Dan dengan anak yang berpikir logis ini akan mudah nantinya dalam mengambil sebuah kesimpulan. Sebagai contoh di sini, permasalahan seperti ini yang banyak kita hadapi dalam sebuah tes. Jika Alvin hujan-hujanan, maka Alvin akan sakit. Tetapi Alvin tidak sakit. Jawaban dari kalimat tersebut adalah Alvin tidak hujan-hujanan. Nah, ini adalah salah satu contoh persoalan yang membutuhkan penalaran akan sebuah kalimat dan membutuhkan logika yang baik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, permasalahan lain yang terkadang mungkin susah untuk dijelaskan kepada peserta didik dan untuk menghindari agar mereka tidak mengandalkan hafalan tanpa memahami logikanya adalah permasalahan perkalian ini. Plus dikali plus menjadi plus, seperti itu ya. Lalu plus dikali minus menjadi min. Minus dikali plus menjadi minus. Lalu minus dikali minus menjadi plus. Tentu Bapak dan Ibu sekalian memiliki beragam cara untuk memahamkan hal ini kepada peserta didik. Tetapi berkemungkinan yang kebanyakan adalah meminta mereka untuk menghafal saja apa itu plus, minus, lalu pokoknya kalau tandanya sama, plus dan plus, maka jawabannya juga plus. Padahal dalam sejatinya tanda plus itu tidak dituliskan dalam soal. Atau kalau diminta minus, kalau ada minus dan bertemu dengan minus juga, maka dia menjadi plus. Tanpa disebab ditanyakan, kok bisa sampai menjadi plus seperti itu? Mengapa seperti itu? Karena yang plus dan minus saja menjadi minus. Nah, ini perlu memahamkan kepada peserta didik sehingga mereka tidak salah dalam memahami sebuah materi perkalian bilangan bulat ini. Atau ketika mereka hanya mengandalkan hafalan, suatu saat ketika mereka tidak lagi mengerjakan ini dalam jangka waktu yang lama, mereka akan lupa lagi dan bingung kembali karena hanya mengedepankan hafalan yang mungkin hanya berjangka pendek saja jika tidak dipraktekkan secara kontinu. Di sini ada beberapa strategi untuk membuat anak-anak itu memahami tentang cara menentukan hasil perkalian pada bilangan positif dan negatif. Di antaranya, jika bilangan positif diumpamakan sebagai perintah
dan melaksanakan, seperti itu. Lalu bilangan negatif diasumsikan sebagai larangan dan meninggalkan. Jika hasilnya plus maka bermakna baik, jika hasilnya min maka bermakna tidak baik. Ini adalah salah satu contoh untuk memahamkan mereka menalar antara plus dan minus. Jadi misalnya yang plus itu berarti melaksanakan ya, dan minus itu adalah meninggalkan misalnya. Atau plus itu adalah perintah dan minus itu adalah larangan. Jadi di sini kita buat sebuah kalimat, ada plus di sini berarti melaksanakan dan minusnya adalah larangan. Melaksanakan larangan itu berarti tidak benar atau tidak baik. Makanya hasilnya adalah minus. Sedangkan minus dan minus tentu tidak bisa kita bahasakan meninggalkan, tetapi kita bahasakan meninggalkan larangan atau larangan itu tidak dikerjakan atau ditinggalkan. Nah, dalam hal ini secara logika meninggalkan larangan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, baik di sini bertanda plus. Berarti ketika ada minus bertemu dengan minus dikalikan atau dibagikan, itu hasilnya adalah plus. Lalu tanda plus itu adalah melaksanakan, dan yang satunya itu misalnya adalah perintah. Melaksanakan perintah itu adalah baik. Berarti jawabannya plus di sini. Lalu untuk yang minus dan plus, meninggalkan sebuah perintah itu tidak baik atau tidak benar. Jadi cara ini bisa sesekali kita sampaikan kepada siswa untuk tertanam dalam ingatannya bahwasanya hasil perkalian tersebut penentuan lambang-lambangnya bisa dilogikakan. Dalam hal ini ada contoh yang lain. Misalnya jika bilangan negatif itu dianggap adalah bilangan ganjil dan bilangan positif itu dianggap adalah bilangan genap. Sehingga ketika ganjil ditambahkan dengan genap, jumlahnya akan ganjil. Berarti bahasanya ganjil ini adalah negatif. Ini bisa juga kita sampaikan kepada siswa agar mereka mengingat seperti itu ya, mengingat dengan cara yang lebih mudah. Lalu jika negatif itu kita representasikan dengan kata-kata ganjil, berarti ketika negatif dikali negatif itu bisa diartikan, dibahasakan ganjil digabung dengan ganjil, maka jumlahnya akan menjadi genap, berarti menjadi positif. Selanjutnya genap digabung dengan genap, jumlahnya tetap genap, berarti plus dikali plus, jumlahnya tetap plus. Ini adalah salah satu cara juga untuk menanamkan pemahaman tentang logika berpikir matematis tadi. Selanjutnya, untuk lebih dalam lagi, barulah kita masuk kepada pembuktian secara matematis dengan cara penghitungan berpola. Sehingga anak semakin meyakini bahwasanya memang logika-logika yang telah disampaikan dengan kalimat tadi dalam kenyataannya memang benar dan bisa dibuktikan. Kita buat pola seperti ini. Pertama, kita kalikan 3 dikali min 3. Jawabannya min 9. Lalu 3 dikali min 2,
min 6. Terus kita kalikan 3 dikali 1 min 3. 3 dikali 0 tentunya 0. Nah, setelah melihat angka ini min 9, min 6, min 3, min 0, kita minta kepada siswa untuk menebak kira-kira berdasarkan deret angka yang seperti ini negatif sudah, dari negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0. Angka selanjutnya kita mintakan kepada siswa. Mereka akan menjawab 3, seperti itu ya. 3, 6, 9. Ini bisa dibantu dengan menggunakan garis bilangan. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Dan seterusnya. Nah, berdasarkan deret ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata di sini positif dikali negatif, jawabannya negatif. Setiap positif dikali negatif, jawabannya negatif. Dan mulai berubahnya di sini, ketika positif dikali positif, jawabannya adalah positif. Nah, bukti ini bisa kita sampaikan kepada siswa untuk menambah keyakinan mereka akan konsep yang tadi ajarkan. Selanjutnya, ini adalah langkah selanjutnya untuk menambah keyakinan mereka. Bagaimana jika ternyata negatif dikali negatif itu kok 9 seperti itu ya. Jadi caranya adalah kita bisa mulai dari bawah misalnya. Kembali kita tunjukkan deret angka ini. Polanya seperti apa. Kita bisa mulai karena ini sudah terbukti. Kita bisa mulai kepada anak-anak. Min 3 dikali 3 min 9. Ini sudah ada ya. Lalu ini tetap. Yang ini angkanya semakin menurun. Bisa kita praktekkan menggunakan garis bilangan. Setelah 3, di sini kali 3, di sini kali 2. Min 3 dikali 2, min 6. Min 3 dikali 1, min 3. Min 3 dikali 0, 0. Nah, kita sampaikan pola ini kepada anak. Min 9, min 6, min 3, 0. Kita minta mereka menebak yang selanjutnya. Ternyata, min 3 dikali min 1, berdasarkan urutan ini, jawabannya adalah 3. Min 3 dikali min 2, jawabannya adalah 6. Min 3 dikali min 3, jawabannya adalah 9, dan seterusnya. Ini adalah cara untuk menemukan pembuktian tentang hukum dari sebuah perkalian. Selanjutnya, permasalahan luas persegi panjang. Ada anak yang suka bertanya, untuk mencari luas persegi panjang itu dikali atau ditambah, seperti itu. Bagi anak yang belum memahami konsep luas maupun keliling dan masih mengandalkan hafalan, berkemungkinan pertanyaan di atas sering diajukan saat mendapatkan tugas dalam menghitung luas. Nah, jadi perlu dipraktekkan kepada siswa bagaimana menghitung luas persegi panjang. Bisa menggunakan kotak-kotak persegi satuan, bisa dengan praktek langsung, sehingga mereka meyakini itu sebenarnya dikali atau ditambah. Misalnya jika mereka mengelilingi keseluruhan persegi panjang tersebut, bagaimana cara menghitungnya. Lalu ketika mereka menghitung luas, memahami konsep luas, bagaimana cara menghitungnya. Jadi perlu dipahamkan sehingga anak dapat memahami dengan baik tentang luas persegi panjang ini. Ini adalah contoh soal untuk menajamkan logika anak. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab soal berikut ini. Saya beri tanda nomor 1.
Pertanyaannya adalah, terdapat bambu dengan ukuran 12 meter. Nah, ini bisa dibaca soalnya. Dani ingin memotong menjadi 6 potong. Waktu yang diperlukan untuk memotong setiap potongnya adalah 3,5 menit. Maka keseluruhan bambu tersebut akan terpotong dalam waktu titik-titik menit. Nah, ini meminta anak untuk membayangkan kira-kira seperti apa sih, ataupun mungkin dapat langsung menjawab saja dengan logika mereka masing-masing. Ini soal yang pertama, hanya sekedar contoh saja untuk menajamkan proses berpikir logis siswa. Lalu, terkadang banyak soal yang ternyata membutuhkan logika sederhana saja. Cukup memahami permasalahan, lalu mengidentifikasi dengan cepat, dan dapat menilai soal ini masuk dalam kategori soal yang membutuhkan pemikiran biasa saja atau butuh pemikiran yang lebih dalam lagi. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada apa di tengah-tengah pasar? Nah, ini kan perlu membutuhkan logika dalam menjawab. Dan terkadang ini adalah soal-soal jok ya, soal-soal untuk teka-teki, untuk sekedar bermain dengan teman-teman, tetapi cukup menyenangkan. Lalu, jika bukan D, apa sebenarnya huruf keempat pada abjad? Nah, ini kan bisa kita sampaikan kepada siswa untuk mereka itu berpikir dan lebih peduli pada apa sih sebenarnya inti dari persoalan yang disajikan. Tidak hanya menyimak apa yang terlihat saja. Sedangkan soal yang ketiga berupa menyederhanakan permasalahan matematis menjadi permasalahan sehari-hari, sehingga anak itu merasa, oh iya, pengetahuan saya bermanfaat, ini kejadian yang terjadi sehari-hari, penggunaannya menggunakan matematika, seperti itu. Contohnya, menakar minyak tanah. Ada Ibu Aminah, merupakan seorang penjual minyak tanah. Sebenarnya ia memiliki takaran berukuran 1 liter, 4, dan 7 liter yang ia gunakan untuk menakar minyak tanah jika ada pembeli. Namun, ternyata takaran 1 liter itu hilang dan belum ketemu. Sementara datang seorang pembeli dan akan membeli dengan 5 liter minyak. Tentu yang ada hanya 4 liter dan 7 liter, sedangkan yang dibutuhkan adalah 5 liter minyak. Bu Aminah bingung, dapatkah kalian membantunya? Nah, silakan nanti kita bahas bersama-sama persoalan yang ketiga ini. Yang terakhir, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Soal ini kita sajikan kepada para siswa kita. Dan biasanya bisa dicobakan dalam bentuk kuis ya, sehingga semakin mengasah ketajaman logika mereka. Dan membuat mereka pun perhatian pada permasalahan yang kita sajikan. Karena permasalahannya cukup menggelitik seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya berpikir logis ini tentu akan menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi pemiliknya. Di antaranya teliti, cermat, dan sabar dalam menghadapi sesuatu, tidak gampang putus asa. Karena meyakini dan memiliki keyakinan yang lebih, karena dia melihat secara lebih logis apa yang menjadi permasalahan.
Selanjutnya, biasanya mereka ini adalah pemberi solusi yang tepat, cekatan, brilian, seperti itu ya. Karena pola berpikirnya sudah cukup terstruktur, dapat mengambil info-info dan cepat diproses sehingga menemukan ide, dan idenya biasanya banyak dimanfaatkan oleh orang lain, tidak sekedar tepat tetapi juga cepat dan efektif, biasanya seperti itu karena berdasarkan basis data yang logis. Lalu piawai dalam mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru ataupun solusi-solusi yang kurang tepat, kurang jelas, atau adanya miskonsepsi dalam sebuah pemahaman, menyaring kabar hoax, dan sebagainya. Ini sangat penting ya, keuntungan dari berpikir logis. Lalu tentu melahirkan pemikiran ilmiah dan reflektif. Soal uji logika akan sering muncul dalam berbagai tes, sehingga anak yang berpikir logisnya agak lemah misalnya akan kesulitan ketika menghadapi soal-soal yang membutuhkan kemampuan berpikir logis ini dalam tes. Misalnya seperti yang di awal tadi, anak akan berpikir lama, merenung, mencari hubungan-hubungan dari info yang didapatkan untuk diramu dan diproses, barulah sampai kepada kesimpulan. Maka hal ini perlu dibiasakan kepada anak untuk memahami perintah-perintah atau kalimat-kalimat soal itu dengan baik, dengan penalaran yang baik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian pembahasan mengenai logika matematika sederhana yang perlu dibiasakan kepada anak-anak kita dalam setiap pembelajaran, sehingga mereka semakin merasakan manfaat dari materi matematika tersebut dan menghubungkan dengan permasalahan sehari-hari yang sejatinya memang membutuhkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.